Oke, baik. Perkenalkan dengan saya Mei Fatusuna dengan NIM G002528 dari kelompok B2. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum anatomi blok 2.1. Di sini mendapatkan 3 laporan. Yang pertama itu ada kasusnya ini atau skenarionya saat menjadi panitia lomba lari 17-an, Dapri melihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Di sisi lain, ada juga peserta lain yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing. Dan seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit buang air kecil. Nah, di sini kita diminta untuk menjelaskan anatomi penis, skrotum dan juga testis, jalur pencernaan sperma, dan juga kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis, terutama dari torsiotestis, varikokel, dan juga pembesaran prostat. Oke. Yang pertama, kita akan bahas tentang anatomi penis. Nah, seperti yang kita tahu, anatomi penis itu dia tuh penis itu kan dia punya dua parts, yaitu pars fixa sama pars libera. Kalau yang pars fixa dia tuh cenderung di dalam, kalau pars libera dia tuh di luar. Nah, kalau pars fixa itu terdiri dari apa aja sih? Dia terdiri dari ini, crux dan juga bulbus. Nah, kalau crux itu kan tadi aku bilang fixa kan. Nah, crux ini dia tuh akan berubah menjadi pars libera, dia tuh akan kayak keluar gitu dalam bentuk namanya corpus cavernosa. Sedangkan si bulbus dia tuh akan berubah dari pars fixa menjadi pars libera dalam bentuk corpus spongiosum gitu. Nah, corpus spongiosum itu dia juga nantinya akan kayak membesar gitu di ujung, itu bakal jadi si gland penisnya ini gitu. Nah, penis itu juga juga di kayak memiliki kulit. Nah, dilapisi kulit namanya tuh preputium gitu. Terus habis itu kita lanjut ke ini, lapis-lapisan apa aja sih di penis. Sebenarnya corpora cavernosa dan juga corpus spongiosum dia tuh dilapisin sama namanya tunicale buccinia. Tunicale buccinia tuh ada dua, yang superficial sama yang profunda. Nah, kalau yang superficial dia tuh antara corpus spongiosum dan juga corpora cavernosa tuh dilapisin sendiri-sendiri gitu. Nah, sedangkan kalau yang itu profunda. Kalau yang superficial dia tuh melapisin si corpora cavernosa dan corpus spongiosum tuh menjadi satu. Nah, disebutnya juga fascia buccal ini gitu. Terus habis itu di tengah-tengahnya dari corpora cavernosa dia tuh ada namanya arteri profunda penis, arteri dorsalis profunda penis. Sedangkan kalau di bagian corpus spongiosum ini dia tuh di tengah-tengahnya ada uretra. Lanjut, ada di skrotum dan testis. Nah, kalau skrotum dia tuh punya 9 lapis. Lapisan apa aja sih? Yang paling luar dia tuh punya namanya kulit. Habis yang kulit, di dalamnya lagi itu dia ada namanya fascia dartos dan musculus dartos. Terus habis itu di bagian dalamnya lagi dia tuh bakal ada namanya fascia spermatica externa. Terus habis fascia spermatica externa dia tuh bakal ada namanya musculus cremastericus. Terus habis itu ada fascia spermatica interna. Selanjutnya bakal ada tunica vaginalis parietalis, tunica vaginalis visceralis, habis tunica buccinia sama tunica vasculosa gitu. Terus habis itu dibahas juga bahwa sebenarnya tunica vaginalis dan juga tunica albuginia dan juga tunica vasculosa dia tuh yang melapisin si testisnya ini gitu. Nah, terus habis itu kita akan bahas si testis. Kalau ya seperti yang kita tahu, testis itu kan dia tuh awalnya tuh akan tunicale buccinia ya. Tunicale buccinia tuh akan masuk, terus dia tuh akan membentuk nih septum di akan membentuk testis itu menjadi lobulus gitu. Nah, jadi akan ada septum nih, membentuk septum dan akan mengubah si ini testisnya tuh menjadi berlobulus gitu.
Nah, isi dari lobus ini apa aja sih? Isinya itu ada tubulus seminiferus. Nah, tubulus seminiferus ini nantinya dia tuh akan kayak ibaratnya tuh berjalan lurus, itu namanya ductus ductus erectus. Habis dari ductus erectus dia tuh akan kayak membentuk anak anyaman gitu, itu namanya retestis gitu. Nah, terus habis itu dari retestis ini dia tuh akan kayak di bagian apa ya, ini namanya midzonal atau apa ya, kayak gini, itu dia akan membentuk namanya nucleus efferens. Habis itu nucleus efferens itu dia akan berlanjut menjadi vas deferens. Nah, vas deferens ini dia tuh yang nantinya tuh salurannya tuh panjang ya, dan dia tuh tempat untuk kayak menyalurkan si spermanya itu dari ini dari epididymis menuju ke dari epididymis ke ductus ejaculatorius gitu. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang perjalanan sperma. Nah, jadi sperma itu berjalan dari mana sih? Kan kita awalnya dari testis ya. Seperti kita bilang tadi kan dia bakal jadi tubulus seminiferus nih. Dia akan berjalan ke ductus erectus, habis itu ke retestis, habis itu ke ductus efferens, habis itu ke epididymis untuk dimatangkan. Terus selanjutnya dia keluar menuju vas deferens, dan dia tuh akan di namanya salurnya di ductus ejaculatorius. Nah, ductus ejaculatorius itu apa sih? Dia tuh kayak pertemuan antara si vas deferens dan juga dari ductus di vesicula semilunaris. Nah, nantinya ketika dia udah sampai di sini, dia tuh akan masuk ke uretra. Nah, uretra tuh ada 3 pars ya, seperti yang kita bilang. Itu ada pars prostatica, pars prostatica, terus habis itu ada pars ini membranosa, dan habis itu spongiosa. Nah, habis itu ketika dia tuh masuk di pars prostatika, dia tuh akan bercampur sama si prostat ini. Terus habis itu ketika dia di membranosa, dia tuh akan bercampur sama bulbo uretralis, kelenjar bulbo uretralis. Terus habis itu di spongiosa dia tuh bakal ada di uretra yang paling panjang tadi gitu. Selanjutnya dia akan keluar. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang anatomi pada klinis. Disebutkan tadi kan ada torsiotestis. Nah, torsiotestis itu apa sih? Itu keadaan dimana testisnya itu dia tuh kayak terpelintir. Iya, jadi kayak si apa ya, vas deferens, atau kayak ibaratnya tuh apanya ya, kayak apa yang buat gantung itu funiculus spermaticusnya tuh dia tuh kayak terpelintir gitu. Jadi ibaratnya yang harusnya lurus kayak gini, dia tuh bakal jadi terpelintir-pelintir seperti ini gitu. Nah, ini tuh ada macam-macam ya, ada yang normal, ada yang extravaginal torsio, ada intravaginal torsio, sama ada bell clapper deformity gitu. Nah, ini bedanya ini ya. Terus selanjutnya ada varicocele. Nah, kalau varicocele itu seperti yang disebutkan di skenario tadi, itu kan dibilang ketika seperti sekumpulan cacing ya. Jadi dia kayak berkelok-kelok gitu. Itu karena apa sih? Ini karena pembuluh darah venanya ini tuh yang ada di testis itu dia tuh kayak jadi gede-gede gitu loh. Jadi kayak harusnya tuh deres gitu. Nah, makanya dia tuh kayak penyumbatan, maaf, kalau nggak salah penyumbatan atau apa ya, pokoknya yang dia tuh bikin si venanya ini tuh kayak bergelombang gitu, sehingga dia tuh akan menekan si kulitnya kan, kayak timbul gitu. Selanjutnya ada anatomi pada klinis. Selanjutnya tuh ada pembesaran prostat. Nah, prostat bisa dibilang dia tuh kan punya zonanya kan, ada yang periferal, ada yang sentral, ada yang
transisional, sama ada yang anterior. Nah, di sini itu kalau yang tentang pembahasan prostat itu ada dua, ada BPH sama ada cancer. Nah, seingat aku kalau dia tuh cancer, dia tuh ada di zonanya tuh ada di ada di sentral. Jadi seingat aku tuh kalau BPH dia tuh bakal ada di transisional, jadi di depan sini. Iya. Nah, disebutkan juga kalau BPH dia tuh akan menekan nih si prostatnya ini, si uretranya ini, sehingga dia tuh nggak bisa kencing gitu. Nah, metode buat mengatasinya tuh namanya TRUP kayak nggak salah. Nah, kalau si cancer itu lebih ke kayak di zona sentralnya ini gitu. Selanjutnya ada laporan kedua, itu ada saat acara camping, Miko sudah menahan kencing sejak sore karena toilet umum antri panjang. Malamnya ia mengeluh nyari pinggang yang menjalar ke bawah, jangan-jangan dia merasa buang air kecilnya tidak lampias. Keesokan paginya, temannya panik karena Miko bolak-balik ke toilet sambil mengganggu pinggang seperti sedang audisi sinetron. Nah, di sini kita diminta untuk menjelaskan pembagian organ sistem uropoetika dan fungsi umum masing-masing organ, serta kayak alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar melalui uretra. Nah, kita bahas tentang organa uropoetika. Nah, organa uropoetika dia tuh ada ginjal, ada ureter, dan juga ada vesika urinaria, dan juga ada uretra. Nah, kita bahas dulu mulai dari ginjal. Nah, ginjal itu kan dibagi jadi dua tuh. Dibagi jadi dua kan, ada korteks sama medula. Nah, kalau yang korteks dia tuh lebih ke kayak si labirinnya gitu. Nah, kalau yang medula itu kayak piramid, terus yang bagian piramidnya gitulah gitu. Terus ada ini apex atau papilanya gitu. Terus aku seingatku juga baca bahwa ginjal tuh punya lapisannya gitu. Yang pertama itu ada kapsula fibrosa, terus habis itu dia tuh ada perirenal fat, terus habis itu ada fascia renalis, habis itu ada pararenal fat gitu. Nah, disebutkan juga di ginjal itu dia kan punya bagian medula tuh. Medulanya kan dia berupa si ini piramid renalis. Nah, piramid renalis ini dia tuh kayak ibaratnya tuh dipisahkan gitu sama namanya tuh kolumna renalis kalau nggak salah. Terus habis itu kolumna renalis itu dia tuh digabungkan itu sama namanya arcus corticalis gitu kalau nggak salah. Nah, terus habis itu di piramid dia tuh bagian ujungnya ini dia tuh ada namanya tuh papilla renalis gitu. Nah, terus di sini kita ada juga papilla renalis, dia tuh akan menuju keluar gitu jadi calyx minor. Habis calyx minor bersatu jadi calyx mayor, terus habis itu jadi pelvis renalis yang nantinya akan jadi ureter gitu. Terus habis itu kita bahas jadi ureter. Nah, ureter itu kan dia tuh yang menghubungkan kan si ginjal sama si vesika urinaria. Nah, ada penyempitan gitu. Yang pertama itu ada penyempitan dari pertemuan uteropelvicalis, jadi dari ureter dan juga pelvis gitu. Maaf, ureter dan juga pelvis renalis di sini ya. Terus habis itu yang kedua itu ada pelvisi aparatura pelvis, jadi di sini kontraksi kedua. Terus habis itu yang ketiga itu ada masuknya ke vesika urinaria, itu penyempitannya. Nah, ketiga penyempitan ini dia tuh yang sering terjadi batu saluran kemih gitu. Selanjutnya ini ada vesika urinaria. Nah, vesika urinaria itu dia kan ada bagian-bagiannya tuh. Ini tuh ada apex tuh yang dia tuh kayak ligamentum umbilikal gitu. Dia tuh akan ada kayak ibaratnya ligamentum umbilical medianum tuh bakal jadi apexnya ini. Terus dia tuh juga punya basis tuh yang bawah gitu, dan permukaan superior tuh yang atas. Ya kan bentuknya gini kan. Nah, terus habis itu vesika urinaria tuh di cewek sama di cowok tuh letaknya beda ya. Kalau di cewek itu
Di cowok itu dia lebih seperti dia kayak gini. Nah, di bawahnya tuh bakal ada prostat, bakal ada vesicula seminaris di tengah di sininya. Nah, kalau yang cewek dia tuh ada di bawahnya si uterus gitu. Selanjutnya ada uretra. Nah, uretra seperti yang aku bilang tadi, uretra itu kan ada tiga parts ya. Kalau di cowok itu ada prostatika, terus habis itu membranosa sama spongiosa. Kalau di cewek tuh dia nggak dibagi-bagi partsnya, jadi kayak ya udah jadi satu gitu. Itu aja sih, dan juga beda ukurannya. Kalau yang cowok tuh cenderung lebih panjang, kalau nggak salah tuh 10 cm atau berapa gitu. Kalau yang di cewek tuh cuma 3 sampai 4 cm gitu. Terus selanjutnya ada laporan ketiga, itu ada di ruangan bersalin seorang ibu sedang dalam proses bersalin. Bidang menilai penurunan kepala janin dalam bidang HODS, memperhatikan bentuk pelvis, lalu mempertimbangkan tindakan episiotomi agar robekan perineum tidak meluas seperti itu. Nah, kita diminta untuk jelaskan dasar pelvis dan perineum, termasuk diafragma pelvis, membrana perineum, spatium perineum profundum, serta pembagian regio urogenital dan regio analis. Selanjutnya, kita juga diminta untuk menjelaskan hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis skenario. Ya, kayak gitu. Terus, kita mulai dari diafragma pelvis. Nah, diafragma pelvis tuh sebenarnya tuh dia tuh bagi jadi 3, yaitu ada diafragma pelvis itu sendiri yang berupa kayak otot-otot penyusun pelvis gitu. Terus habis itu ada spatium profundum, sama ada namanya membrana perineum. Nah, kita bahas dulu yang muskulus penyusunnya pelvis dulu ya. Nah, yang pertama itu ada levator ani. Nah, levator ani dia tuh ada di apa aja sih? Dia tuh dari muskulusnya tuh apa aja? Ada pubo coccygeus, terus habis itu ada pubo rectalis, sama ada ilicococcygeus gitu. Jadi kalau pubo coccygeus jadi kan os pubis dengan os coccyx itu menghubungkan si os pubis sama os coccyx. Nah, kalau ya pubo rectalis berarti pubis sama rektal, maaf. Jadi dia kayak melengkung gini nih. Terus habis itu dia tuh ada iliococcygeus. Jadi ada di ileum dan juga si coccyx di sini. Gitu. Ada habis itu dia tuh ada namanya tuh kalau nggak salah itu pelvic, kayak satu lagi ada coccygeus muscle di sini gitu. Terus habis itu ada spatium perineum profundum. Nah, apa sih spatium perineum profundum itu? Setahu aku spatium perineum profundum itu dia tuh kayak suatu celah gitu, dimana dimana dia tuh celah yang terbentuk dari membrana perineum. Jadi membrana perineum dia ada celah namanya spatium perineum profundum. Di sini tuh apa ya? Kok di sini nggak ada ya? Ini yang merah ini membran perineum gitu. Ini sebenarnya nggak ada bedanya sih kalau ini. Sebenarnya tuh di spatium perineum profundum tuh dia tuh ada otot-ototnya gitu, kayak otot-otot tambahan gitu. Kalau umumnya itu dia tuh bakal ada deep transfer perineal muscle ini. Itu tuh ada di cewek sama ada di cowok. Nah, terus habis itu kompresor uretra itu juga ada di cewek dan di cowok. Nah, bedanya kalau yang di cewek itu ada 4 kan. Ketambahan apa sih? Ketambahan uretrovaginal sphincter, sama aku lupa. Satu lagi aku lupa. Kalau gak salah tuh kompresor apa gitu. Kan ini uterovaginal, makanya jadi uretral ke vaginal. Terus habis itu ada kompresor vaginalis kalau nggak salah.
Selanjutnya kita bakal bahas triangle urogenital. Nah, triangle urogenital itu yang bedain regio urogenital dan juga regio anal. Kalau urogenital itu lebih kayak pembuangan urin dan juga kayak ibaratnya zat-zat tubuh lah gitu, kayak dari ginjal lah. Nah, kalau yang anal itu lebih ke jadi pencernaan. Jadi lebih kayak kalau urogenital tuh dari aku gimana ya? Kayak gitulah ya, tau lah gitu. Nah, ini tuh bedanya kalau yang di cewek tuh ini yang di atas. Jadi dia tuh mencakup uretra, vagina dan juga perineum membran di sini. Terus anus itu pasti dia ikut anal, terus regio analis di sini juga di cowok sama aja sih. Pokok kalau anus tuh dia bakal ikut si anal uh, mem, apa regio analis gitu. Nah, setahu aku tuh dia tuh kayak di sini tuh ada yang apa ya, ada yang ngemisahin gitu, namanya tuh ligamen apa gitu, aku lupa. Terus habis itu kita bahas bentuk-bentuk pelvis. Nah, sebenarnya bentuk-bentuk pelvis tuh sebenarnya bedain cewek sama cowok itu banyak sih. Yang pertama itu dari sini, dari diameternya juga. Kalau yang cewek tuh dia diameternya tuh cenderung lebih lebar daripada yang cowok, karena yang cowok tuh lebih kayak uh, konjungta veranya tuh lebih panjang aja, tapi kalau yang cewek kan dia lebih kayak imbang gitulah. Dan juga kita lihat juga ini dari iliumnya, hasil iliumnya tuh kalau yang cewek tuh lebih lebar, kalau yang cewek tuh lebih lebar, kalau yang cowok tuh cenderung lebih lancip gitu ya. Terus kita lihat dari ini sudut yang dibentuk dari pubisnya. Dia kalau yang cewek dia lebih lebar nih pubis artnya, kalau yang cowok dia lebih kayak lancip gitu. Sama kalau yang cewek itu namanya spina ichthyiakanya tuh dia lebih menonjol daripada yang cowok gitu. Sama setahu aku tuh kalau yang cowok tuh lebih kaku ya, osakrumnya sama oskoksiknya gitu, setahu aku sih gitu. Terus habis itu hubungannya bentuk pelvis tadi seperti yang disebutkan, itu kan ada namanya bidang Hodge ya. Bidang Hodge tuh ada 1, 2, 3, 4. Nah, bidang Hodge yang satu dia tuh diukur dari dari aditus pubis ke sini. Terus habis itu Hodge 2 tuh dari posterior inferior simesis pubis sejajar dengan bidang Hodge 1, sedangkan yang 3 itu dari spina ichthyica sejajar dengan bidang Hodge 1, 2. Sedangkan kalau bidang Hodge 4 itu dia tuh dari si os coccygeusnya sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, 3 gitu. Nah, hubungannya apa sih dengan melahirkan dan juga episiotomi? Nah, sebenarnya bidang Hodge 3, 4 itu biasanya episiotomi itu biasanya tuh diukur ketika dokter tuh udah kayak mengukur dari bidang Hodge 3 dan 4. Jadi bayinya tuh udah kerabat di bidang Hodge 3 sama 4, karena kan bidang Hodge 3 sama 4 dia udah yang paling luar ya. Jadi kayak bayinya itu udah mau keluar nih, kepalanya udah sentuh. Nah, itu baru boleh dilakukan episiotomi. Nah, episiotomi itu dia tuh untuk menghindari apa sih? Untuk menghindari kayak meminimalkan perobekan yang terjadi pada ibu gitu. Kasian kan kalau robek. Nah, itu ada 2 metode, ada medial lateral sama ada medial gitu. Kalau medial tuh lebih ke sini, kalau yang medial lateral berarti kan kayak nyamping gitu sih. Sekian dari aku, terima kasih.